Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Kali ini Kak Jojo akan membahas mengenai 12 cara ngajarin si Oyen kesayangan kita supaya nurut dengan kita. Pastikan untuk menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman pernah nggak sih kepingin punya kucing yang nurut? Soalnya kebanyakan kucing kalau nggak nurut bisa urakan ya dan susah diatur. Kondisi ini kalau dibiarkan keterusan, maka kucing nggak akan ada hormat-hormatnya dengan kita. Nah, makanya perlu melatih kucing terlebih dahulu ya, dengan telaten dan sabar sejak bayi. Teman-teman penasaran bukan bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama, mengelus si Oyen setiap saat ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam melatih kucing, yang harus dilakukan adalah mengurus si bayi kucing itu setiap hari. Maka teman-temanlah yang harus melatih si Oyen supaya nurut. Tapi ingat ya, saat kita megang-megang, cukup teman-teman saja. Jangan biarkan semua orang boleh ikut memegang, karena biasanya induk kucing akan benci dengan anaknya. Jika sudah terkontaminasi dengan hawa orang lain selain kamu sebagai pemiliknya. Yang kedua, timang-timang bayi si Oyen ya. Kenapa harus ditimang-timang nih? Supaya besarnya bisa nurut. Kalau teman-teman nimang si Oyen yang masih kecil, jangan kayak nimang kucing yang udah dewasa ya. Seenaknya sendiri. Soalnya si Oyen yang masih kecil itu masih rawan teman-teman. Tulangnya juga masih lunak ya, jadi pelan-pelan saja. Yang ketiga, berikan nama. Si Oyen sebaiknya diberi nama sejak bayi, supaya kita bisa memanggil si Oyen sejak kecil. Apalagi kalau teman-teman punya kucing lebih dari satu. Jadi kan kalau manggilnya hanya meong saja, semuanya datang. Jadi kayak kurang spesial gitu loh. Nah, ada baiknya teman-teman beri nama si Oyen satu persatu ya, supaya lebih akrab. Dan kalau udah diberi nama, kita akan terbiasa sampai besar dengan nama tersebut. Yang keempat, kasih makan dan minuman. Wah, ini penting banget ya supaya si Oyen bisa nurut sama teman-teman. Harus banget nih, yang ngasih makan dan minum harus teman-teman sendiri. Kalau udah kebiasaan, maka si kucing akan mencari teman-teman dengan sendirinya nih ketika minta makan dan minum. Pas kasih makan ini, teman-teman sekali-kali harus belai si Oyen sambil diajak ngobrol. Jadi khusus untuk si Oyen yang sudah boleh makan ya teman-teman, usianya sekitar 2-3 bulan. Yang kelima, latihan supaya terbiasa pup dan pip di litter box. Udah sejak bayi teman-teman harus banget melatih si kucing supaya terbiasa pup dan pipisnya di litter box. Caranya melatihnya harus sabar ya, karena dengan itu si Oyen kesayangan kita akan terbiasa dengan itu. Yang keenam, ajak main si Oyen. Nah, supaya si Oyen bisa nurut harus selalu diajak main. Ingat teman-teman, kucing kalau nggak diajak main biasanya akan stres. Ditambah jika si Oyen selalu dikurung di kandang, gerak ruangnya terbatas, pasti membuat si Oyen tertekan. Jadinya si Oyen akan trauma dengan teman-teman, sebab kamu dianggap orang jahat. Jadi si Oyen akan takut atau menjauh dari teman-teman. Makanya nih teman-teman luangkan waktu untuk ajak main si Oyen ya.
Yang ketujuh, jangan pernah membentak. Nah, di usia kecil si Oyen memang sedang aktif-aktifnya ya. Apalagi ketika si Oyen sudah di masa tumbuh gigi, sekitar usia 2 bulan ke atas. Si Oyen ini akan suka gigit-gigit cakar-cakar tubuh kita, juga barang-barang di sekitar kita. Kondisi seperti ini sebenarnya wajar saja. Jadi kalau Oyen melakukan ini, cukup katakan no atau stop. Jadi Oyen bakal mengerti kalau apa yang kita lakukan itu adalah untuk menghentikan dia, dan apa yang dilakukan itu adalah salah. Yang kedelapan, ajak si Oyen tidur bareng. Nah, teman-teman, di usia Oyen sekitar 3 bulan ini, pasti induk tidak akan sesering dulu menemani anaknya tidur. Jadi biasanya nih, induk kucing tidur sendiri atau bahkan kelayapan. Makanya teman-teman bisa tidur bareng Oyen. Kucing yang kamu ajak tidur itu bisa mempererat emosional dengan teman-teman sebagai majikan. Yang kesembilan, mandikan si Oyen. Si Oyen yang usianya di bawah 3 bulan bisa dimandikan dengan mandi kering ya. Nah, sedangkan Oyen di atas 3 bulan bisa dengan air. Kalau pas dimandikan, pastikan teman-teman lakukan sendiri ya. Sekali lagi, untuk mengikat kedekatan teman-teman dengan si Oyen, kalau sudah dekat, si Oyen ini bakal nurut loh dengan teman-teman. Yang ke-10, latih si Oyen menggaruk di tempat garukan khusus. Coba deh kalau teman-teman gak mau barang-barang di rumah berantakan karena cakar, ada baiknya sejak kecil teman-teman sudah berikan alat penggaruk khusus. Gak usah beli, teman-teman bisa kok membuat alat penggaruk sendiri dari kardus. Caranya mudah, tinggal memotong-motong kardus dan dijadikan seperti papan. Nah, alatnya juga nggak harus keluar banyak biaya kok. Yang ke-11, jangan paksa si Oyen jika tidak mau. Nah, si Oyen yang sering sobat paksa untuk menurut dengan apa yang kamu lakukan ini bisa membuat si Oyen ketakutan dan kabur. Maka dari itu, jika kucing memang tidak suka dengan apa yang ada di lingkungannya, jangan teman-teman paksa untuk suka ya. Misalkan, jika teman-teman mempunyai kucing yang baru, nah, si Oyen kan pastinya takut ya. Di sini teman-teman nggak boleh nih paksa Oyen supaya segera suka dan akrab dengan kucing tersebut. Lakukan pendekatan dengan baik-baik. Yang ke-12, periksakan kesehatan si Oyen secara rutin. Si Oyen pun harus nih kita periksa kesehatannya secara rutin. Ada bagusnya juga jika teman-teman dengan rutin memberikan vaksin si Oyen hingga dewasa, agar kesehatan kucing terjaga. Jadi kalau sudah terbiasa, si Oyen tidak akan takut lagi teman-teman, dan kesehatannya pun akan terjaga. Nah, itu tadi ya 12 agar kucing kesayangan kita bisa nurut.
Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya teman-teman. Siapa tahu bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi cat lover yang lain. Terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi pentingnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.